Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Afifah Mutakin dari kelas manajemen E dengan nomor induk mahasiswa 2102010171. Di sini saya bersama kedua teman saya, Raihan Putra Gumilang dan Nur Fauzan Alima, akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan pertumbuhan jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori neoklasik. Teori ini dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow Schwann sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T.W. Schwann. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakinkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun tanpa adanya teknologi modern ini yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Teori ekonomi klasik lahir sebagai tonggak pertama dalam pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu. Teori tersebut muncul karena adanya kelemahan dan kekurangan dari teori ekonomi sebelumnya. Selanjutnya, teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Carrie Buster, Walter Sombart, dan Friedrich List dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Carrie, berhubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga, tertutup hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya alam. Pada sumber alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak dan susunannya kekayaan alam. Selain itu mencakup mineral, iklim, sumber air atau sumber lautan. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah SDM saja, tapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka untuk mendorong agar SDM dapat bekerja secara efisien dan maksimal. 3. Akumulasi modal. Modal berarti kesediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.
4. Tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan dan kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Yang keenam, pembagian kinerja dan perluasan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi skala besar. Metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari produk domestik bruto atau PDB, sebab pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Produksi domestik bruto atau PDB menggambarkan pendapatan real nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu, indikator lainnya adalah pendapatan real per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.